Walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim. Yang kami hormati saudara-saudara kami, pimpinan-pimpinan ijtima se-Pulau Lombok, bahkan ada yang dari Dompu. Alhamdulillah ikut hari ini, malam ini untuk berziarah ke Bali. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian, wabil khusus saudara tiang Bapak Saiful dan keluarga besar majelis zikir yang ada di Bali, yang doakan pelunggu mudah-mudahan selalu sehat, amin. Selalu segar bugar, amin. Selalu istiqomah, amin. Dalam memperjuangkan majelis kita. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Dengan kesehatan dan keafiatan ini Allah izinkan kita melaksanakan salah satu acara, di mana satu acara kita akan membangkitkan semangat acara ini dengan dua sisi. Pertama yakni sisi maulid, yang kedua sisi tawajuh. Maka acara kita malam ini dua-duanya harus tampil di permukaan, yakni bermaulid dan bertawajuh. Jamaah sekalian, mari kita bersolawat juga kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada beliau dengan berbagai macam lafaz solawat. Silahkan boleh, ya, diperbolehkan pelungkum sami bersolawat kepada Nabi dengan berbagai macam solawat. Bahkan ada ulama solawatnya lain, salamnya lain. Solawatnya lain, salamnya lain. Itu di solawat taisir, Bapak Maulana saya bersolawat dulu, di ujungnya beliau bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama khusus solawat saja, salam lain. Karena kenapa jamaah sekalian? Mengkhususkan solawat kepada Rasul, mengkhususkan salam kepada Rasul, itu perkara yang sangat luar biasa sekali bagi mereka yang paham apa makna solawat. Dan harapan kita hari ini, malam ini, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, malam ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan syafaat. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya yang melaksanakan maulid pertama itu bukan orang Islam, bukan. Dia adalah musuh bebuyutan Nabi. Itu maulid pertama. Jadi maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah kira bahwa yang melaksanakannya itu sahabat, bukan. Yang melaksanakan maulid pertama kali itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab lah yang maulid pertama kali. Kalau kita tinjau dari sisi sejarah, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Utsman, atau bukan sahabat yang jejerannya itu adalah jaminan surga, bukan. Justru yang maulid pertama kali itu siapa? Abu Lahab.
Nah, oleh karena dia yang maulid pertama kali, Nabi SAW lahir, dia bermaulid langsung, maka setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azabnya di alam barzakh. Maka ceritanya begini, mau cerita ya, yakni jamaah sekalian, ini Nabi SAW lahir, maka Suwaibah al-Aslamah berlari kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, itu keponakan engkau telah lahir. Yang memberitahu ini adalah budak panjat, memberitahu bahwa keponakan pelunggum itu sudah lahir. Ya Abu Lahab. Itu Abu Lahab saking girangnya, dia buang sorbannya dengan jangan kira bahwa Tuan Guru saja yang bersorban. Abu Lahab paling belit sorban. Jadi Islam itu, agama itu, iman itu bukan ada pada sorban, ya. Dan bukan juga ada pada kopiah pelunggum yang hitam itu, ya. Dagang bakso bayi pakai kopiahnya, ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini Abu Lahab saking gembiranya, lalu dia berkata, siapa yang membawa berita tadi? Saya, Tuan, katanya. Oh, Suwaibah, iya. Saya memerdekakan kamu hari ini. Berhenti kamu jadi panjat, berhenti kamu menjadi budak. Aku memerdekakan kamu. Kenapa? Saking cemohnya, saking gembiranya, kamu yang membawa berita tentang kelahiran keponakanku itu. Oke, sekarang kita adakan kalkulasi. Dirajin bebek sekit makin 4 juta, oke. Kalau sampai 15 juta. Lamun 15 jadi ki mendara mon si pelik lah. 20 juta atau 25 juta. Oke. Onta di zaman itu kalau dirupiahkan zaman sekarang kurang lebih lah 50 juta. Onta di zaman pada saat Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, pada saat itu onta harga 50 juta. Kalau kita beli budak di zaman itu di atas harga onta dewasa, onta besar. Kalau begitu, kita hargakanlah budak pada saat itu 75 juta sampai 100 juta. Abu Lahab memerdekakan budak dengan harga 75 juta sampai 100 juta gara-gara Nabi Maulid, gara-gara Rasul lahir. Ini artinya biaya maulidnya Abu Lahab 75 juta sampai 50 juta. Pelunggu maulid malam ini berapa juta? Kalah-kalah si Abu Lahab. Andai Abu Lahab ini menjadi pembela Rasul, wallahu a'lam. Sampai-sampai namanya Abu Lahab ini pelunggu sebut dia dapat pahala. Kapan itu? Pada saat pelunggu membaca Tabbat yada Abi Lahabim. Itu Fir'aun juga kita sebut dapat pahala. Fir'aun awamu. Iya. Kalau kita baca Al-Quran tapi namun Abu Lahab kan dia mau harus dirangkaikan dengan Al-Quran. Jadi yang maulid pertama kali itu siapa? Adalah Abu Lahab. Saking senangnya Nabi lahir, dia memerdekakan budak yang harga budak itu adalah 75 sampai 100 juta. Maka Al-Quran yang disampaikan oleh saudara tiang tadi itu isyarat. Ayo bergembiralah kamu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Luapan gembiramu, perwujudan gembiramu itu ayo berbuat baik. Dan perbuatan baik ini bebas. Kau baca Quran. Kalau kamu tidak baca Al-Quran, undang orang baca Al-Quran. Untuk apa ini? Sebagai rasa senangnya Nabi lahir. Pada malam ini, pertemuan kita malam ini yang datang dari Lombok ini adalah beserta jamaah kumpul malam ini dalam rangka bersenang-senang, bersukaria, sembari kita bersyukur atas kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru maulid. Baru kita maulid. Sudah enggak kita maulid sekarang? Sudah. Kapan? Pada saat pelungguh mulai senang
dengan kelahirannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid bukan di spanduk. Maulid bukan di spanduk, bukan hanya ditulis, tapi spanduk atau tulisan ini mengingatkan kita, yuk kau duduk di atas kursi, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan tausiah-tausiah agama, kau bersedekah dengan secangkir kopi, satu gelas air putih, itu semua kau alamatkan kepada wujud kesenanganmu kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru Maulid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu terlaksana. Ayo mulai. Kita senang hari ini, tidak ada teman-teman, tidak ada saudara-saudara tiang, ibu-ibu tiang yang menggerutu malam ini. Tidak ada, itu tidak boleh. Merusak suasana Maulid. Harus senang. Ibu-ibu harus senang, ya. Ya, kalaupun pelunggung tadi itu berkelahi dengan suami di rumah, tinggalkan perkelahian itu sebentar, bawa hadir di sini untuk kesenangan. Yang ditagih hutang tadi, lupakan hutangnya. Malam ini kita bermaulid kepada Nabi besar Muhammad. Jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu adalah kehebatan, kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang Abu Lahab dapatkan sampai saat ini? Yang Abu Lahab dapatkan adalah keringanan azab di alam barzakhnya pada saat dia mendapatkan azab setiap hari Senin. Karena waktu Abu Lahab itu senang adalah pada saat Nabi dilahirkan, yakni pada hari Senin. Nah, oleh sebab itu, senangkah ibu-ibu, bapak-bapak hari ini tentang kelahirannya Nabi? Besok malam? Terus? Hendaklah kita senang selama-lamanya. Kalau pelunggung senang selama-lamanya, maka pelunggung termasuk orang yang mendapatkan syafaat, dan jaminannya adalah terangkatnya azab dari diri kita. Itu Abu Lahab tidak beriman kepada Rasul. Modalnya hanya senang saja, atau juga azabnya diangkat oleh Allah setiap hari Senin. Oke, yang kedua. Ini Nabi Musa alaihi salam. Ini Nabi yang paling dialog. Kalau boleh dikatakan ini juru bicaranya para nabi. Juru bicara para nabi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa itu suka nanya kepada Allah. Kalau ada persoalan yang agak rumit, nanya langsung. Ada persoalan yang nanya langsung. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam diizinkan berkalam dengan Allah. Apa kalimatnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkalam Nabi Musa dengan kalam yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa itu kritis. Ya, tidak mau Nabi Musa itu kalau tidak jelas ditanya. Kalau tidak jelas ditanya. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam langsung nanya kepada Allah, ya Rabb, kau sebut-sebut namanya Muhammad di kalangan kami, di depan kami, di seluruh para nabi. Kau sebut dia, kau sanjung dia. Bahkan wahai Allah, kau berfirman, kau tidak akan wujudkan langit, kau tidak akan wujudkan arsy, kau tidak akan wujudkan surga neraka kalau dia tidak wujud namanya Muhammad. Seistimewa apa sih Nabi Muhammad itu? Nah, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya yang namanya Muhammad, kekasihku itu, dia istimewanya, dia tidak minta, belum dia minta kepada aku sudah beri dia sesuatu. Aku akan menyampaikan seluruh hajatnya sampai dia puas. Ini jawaban Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Muhammad, wahai kekasihku, mintalah kepada aku apa yang kamu inginkan. Minta saja. Minta saja. Bahkan kalau Nabi Muhammad SAW minta hidup selama-lamanya tanpa mati, bisa. Itu pernah Nabi SAW diberikan pilihan. Wahai Muhammad,
Itu malaikat Israil. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, waktu mencabut ruh suci beliau. Itu sebelum berangkat, Israil ini kepatah dulu. Dikasih tahu dulu, kau berangkat menuju kekasihku Nabi Muhammad SAW, sebelum kau cabut nyawanya, tanya dulu, mau ndak dicabut? Kalau mau, berhati-hati cara kamu cabut. Kalaupun dia tidak mau, jangan kau cabut, balik lagi. Itu firman Allah kepada Israil. Maka ini Israil pergi pada saat Rasul yang mulia sedang sakit. Itu malaikat Israil mengucapkan salam di gedeng Nabi, di rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tiba-tiba Nabi berkata, Waalaikumsalam. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa gerangan yang datang? Kok tiba-tiba pelungguh itu mengatakan Waalaikumsalam? Nabi bersabda, wahai para sahabatku, sesungguhnya yang datang ini adalah hamba Allah yang membuat dengan Nina bebalu, mencabut ruh semama, yang membuat anak-anak menjadi yatim. Siapa itu? Israil. Seluruh sahabat nangis. Apakah hari ini engkau akan dicabut nyawamu, ruhmu ya Rasulullah? Kita tidak tahu. Kita dengar dulu apa kata Israil ini. Maka Israil mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang berziarah kepada engkau. Nabi bersabda, hanya ziarahkah atau akan engkau menunaikan tugasmu yang asli? Nabi tugas Israil jemaah mencabut apa? Israil berkata, ya Rasulullah, memang tugasku adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Nabi bersabda, apakah kau akan cabut nyawaku juga? Ampun, niki menang dulu pelunggu. Yang tidak berani mengatakan ini, yang tidak berani mengatakan iya. Allah berkirim salam kepada engkau. Saya akan melaksanakan tugas saya dari Allah untuk mencabut nyawa engkau. Tapi kalau engkau mau, tapi kalau engkau tidak mau, saya akan kembali. Saya akan tidak sentuh ruh sucimu. Kira-kira lah menarik tawaran deh pelunggu meni model nunas. Ya kemeli atau lemak jelu ini. Ya boleh ya jadi nabi nuklik dunia. Lemak julu senina masih cantik ini. Lemak julu lui anak masih kode ini. Ya ampun dia biar jadi nabi. Angka aneh jadi pengikut, lagu pengikut si Pacu, jadi kira nakal. Ya, jadi kira harap pengikut Nabi nakal malam nih. Lu maju. Boleh nakal pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ya mas. Kalian hafizani wa iyyakumullah. Sebab acara kita ini dua, satu adalah maulid, yang kedua adalah tawajud. Kita harus selesaikan maulid yang dulu, maulid kita dulu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Israil, wahai Israil, sesungguhnya tunaikan saja tugasmu, silahkan. Aku tidak mau hidup lama-lama. Aku lebih ingin ketemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua umatku sudah bisa sholat, umatku sudah semua bisa menyembah, umatku semua rukun-rukun tauhid sudah bisa. Aku ingin segera menemui kekasihku. Beda dengan Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Allah Ibrahim ya, waktu sakaratul maut itu dia begini. Ya. Wahai Israil, sahabat, unin Nabi Allah Ibrahim, bagus, sahabat. Sahabat. Ini dari belum beliau sakaratul maut. Oke, sahabatlah Nabi Ibrahim dengan Israil. Nah, akhirnya di ujung umur beliau Israil datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, sahabat datang. Nabi kabar semeton, alhamdulillah sehat. Terus Nabi hajat pelunggung, sida kepeng. Atau ada sewa toko untuk jual ban katanya. Oh bukan, aku ini sahabatmu Israil. Iya,
saya akan datang untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang pencabut nyawa. Aduh, kata Ibrahim. Seharusnya sahabat dengan sahabat debahara dejulu. Ciri-cirinya datang kali-kali sebulan ampumnya datang tunaikan tugasmu. Bahara dejulu katanya. Israel berkata, wahai saudaraku, saya tidak boleh kasih tahu sahabat itu kapan saya datang, kapan saya cabut nyawa. Tapi tanda kehadiran saya itu sudah ada pada dirimu. Nabi Ibrahim berkata, tanda-tanda di mana? WA Nara, SMS Nara. Ini Israel berkata, nah, itu rambutmu yang putih itu sudah tanda akan dekat kehadiranku. Yang kedua, gigimu yang dahulunya full, ada yang bolong, bahkan ada yang sudah copot, itu tanda kehadiranku. Kata Israel kepada Ibrahim, yang hadir ini ada putih bulu, itu tanda. Arampuk gigi, itu tanda. Kata Israel kepada Ibrahim alaihissalam, kamu putih bulu tidak ini coba menuah tole-tole lamun putih bulun. Ninde bulun putih, semen putih. Kalau sudah itu terjadi, ini tanda. Tanda kepada siapa? Tanda kepada dekatnya kehadiran Israel alaihissalam kepada kita. Itu Nabi Ibrahim debat itu dengan Israel. Kata Nabi Ibrahim, memang rambut saya putih, gigi saya empuk. Ya, itu tanda dekatnya kehadiranku. Tapi kamu kenapa tidak kasih tahu? Tidak boleh. Oleh sebab itu, bagaimana sekarang Allah berkirim salam kepadamu, wahai Ibrahim, hari ini adalah hari terakhirmu dan saya akan cabut nyawamu. Kata Ibrahim, oh dulu, jangan main cabut. Coba tanya Allah dulu. Dia Allah mengangkat aku sebagai Khalil. Khalil artinya kekasih. Khalil artinya teman akrab. Masa kekasih mencabut nyawa kekasih? Karena logis itu Israel. Ini Israel didebat oleh Nabi Ibrahim. Kata Israel, iya juga ya ini. Masa kekasih mencabut nyawa kekasih? Terus bagaimana sekarang? Tulak betul. Kepada kekasihku Allah tanya, masa kekasih cabut nyawa kekasih? Tulaklah ini Israel kepada Allah. Kata Israel, ya Rabb, saya tidak mencabut nyawanya Ibrahim itu. Allah berfirman, kenapa kamu tidak cabut nyawanya? Dia debat, aku kalah rugi gerung katanya. Itu logikanya bagus sekali. Saya malu mencabut nyawanya. Memang mendebat itu dari zaman dulu. Makanya penunggu besok kalau datang Israel debat dia. Ya, bagaimana caranya? Semir bunuh dibilang dulu. Ya, ini tanda-tanda wah birong bunuh kuning kan. Bisa itu. Oh iya. Main tenan doang terlambat lalu store kreditan dan tidak tahu BP Jawa. Cebut aneh ini. Apalagi Jawa balik. Motor doang lambat kan datang tukang cabut ini cebut sama tonane sepinake tarik isu dia. Apalagi Israel datang dia tahu lalu amuni. Allahu Akbar. Ini boleh kokeh karpet kelele ide beunin. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala dikirimkan logika oleh Nabi Allah Ibrahim melalui Israel. Allah pun kembalikan logikanya berkata begini, apa nih kekasih gitu? Meni unin Nabi Allah Ibrahim, apa nih? Masa arah kekasih cabut nyawa kekasih? Oh iya nih, iya. Wahai Israel, sampaikan salamku kepada kekasihku itu. Masa kekasih tidak ingin ketemu kekasih? Israel ini, oh iya Buni, betul. Ternyata malaikat bohong. Itu malaikatnya. Akhirnya Israel ini turun lagi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Nah, aneh, berapa? Saya sudah sampaikan logika pelumum kepada Allah. Angka masa kekasih membunuh kekasih itu udah masuk akal. Wahai Ibrahim, Allah berkirim salam juga. Allah itu menyampaikan logika juga. Nabi bahasa
Masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasih? Oh, betul. Masa kekasih nggak ingin ketemu kekasih? Kita diajak ketemuan di taman, masa nggak mau? Ya, kalau kau cinta, masuk WA, yuk dek kita ketemuan di hotel A, dek nyerang beringkes, what lagi? Jangan, woi enggak OTW, OTW ya Allah, masya Allah. Jangan nanti, kelebat ketemu kekasih, kelebat ketemu kekasih, kelebat ketemu kekasih. Kita duduk berdua dengan kekasih, dek tahun galen, ya, dek tahun galen, anak tahun apa, anak kalau belah. Memang hipnotisnya kekasih itu sangat luar biasa. Oke, jangan fokus kepada pokok pembahasan. Ini Nabi Allah Ibrahim berkata, benar juga ya. Kalau aku meninggal dunia, aku tidak memiliki jarak dengan Allah. Dia itu kekasihku. Kata Ibrahim, wahai Israel, kalau begitu, ayo cabut nyawaku. Itu. Segera Israel menunaikan tugasnya, lalu mencabut nyawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, ditawar dulu. Kalau Nabi Ibrahim bukan ditawar, menyampaikan logika, penangguhan supaya umurnya agak lanjut sedikit. Sehingga beliau mengirim logika, dijawab logika juga oleh Allah. Tapi kalau kanjeng Nabi yang mulia ini, andai Nabi bersabda, andai Nabi berkeinginan, ya Israel, jangan cabut nyawaku. Aku ingin hidup sepanjang dunia ini, pun Allah akan mengizinkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan kamu wahai Muhammad sampai kamu ridho apapun yang kamu mau. Kalau kamu dengan kamu panjang umurmu, itu kamu yang membuat kamu ridho, aku kasih kamu. Kalau kamu gak mau kaya, tapi dengan kekayaan yang aku berikan kepadamu, hatimu ridho, aku kasih kamu kekayaan. Ini Nabi Muhammad SAW dikasih kekayaan. Yang dikasih kekayaan apa jamaah? Dikasih kekayaan dunia ini beliau taklukkan. Dunia ini Allah kasih beserta isinya. Langit Allah kasih beserta isinya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau itu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang kita tolak itu apa? Sesuatu yang kita tolak itu, ini logika ya. Sesuatu yang kita tidak butuh, pasti kita tolak. Pasti kita tolak. Oke, kita kasih istri kita belanja, yang kita kasih belanja 5.000, ditolak? Ditolak 5.000. Kalau 5 juta? Gas. Jangan. Karena butuh. Kalau 5 juta ditolak oleh istrinya, misalnya istrinya Ustaz Murde, kok hebat sekali. Tidak butuh 5 juta, tidak butuh 5 juta. 10 juta tidak butuh, tidak butuh 10 juta. 100 juta tidak butuh 100 juta. Apa bahasa? Wahai kekasihku Ustaz Murde, sesungguhnya bukan uang yang aku mau. Yang aku mau adalah cintamu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi SAW menolak panjang umur. Aku ingin ketemu dengan Allah. Aku ingin ketemu dengan Allah. Maka Allah berfirman, wahai kekasihku Nabi Muhammad, apa maumu? Nabi Muhammad maunya cuma satu. Apa maunya Nabi? Ya Allah, kalau engkau ingin menyampaikan hajatku, sesungguhnya aku sangat berhajat sesuatu ya Rabb. Allah berfirman, ayo minta saja. Apa maumu? Nabi bersabda, aku ingin agar jangan ada umatku walaupun 1 biji masuk ke neraka. Apa jawaban Allah? Apakah dengan itu kau senang? Apakah dengan hal itu kau ridho? Nabi menjawab, ya Rabb, wahai Allah, hanya dengan itu hatiku akan senang, hanya dengan itu hatiku akan ridho. Allah menjawab, wahai para nabi, itu persaksian di alam arwah, wahai para nabi, dan dengar juga engkau wahai kekasihku Muhammad SAW, sesungguhnya umatmu 1
tidak akan masuk ke dalam neraka. Aku berjanji dan aku akan menyampaikan hajatmu, dan sebab itu kau ridho. Ya, aku akan membuat seluruh umatmu yang ada di permukaan bumi ini, yang sudah bersyahadat, yang sudah mengimani kenabianmu, aku tidak membiarkan dia masuk ke dalam neraka. Semuanya dalam surga. Nah, dari sejak itulah para nabi, apa kata para nabi? Ya Rob, Nabi Musa teriak pertama kali, ya Rob, angkat nubuah dalam tubuhku ini, angkat gelar kenabianku, kata Nabi Musa, lalu beri aku gelar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pun demikian, Nabi Musa pun demikian. Semua para nabi berdoa agar gelar kenabiannya dicabut oleh Allah dan diberi semat kalimat engkau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa juga kepada Allah, ya Allah, beri aku menjadi gelar umat Nabi Muhammad SAW, angkat kenabian ini. Allah tidak mau. Tidak mau. Tidak mau Allah. Kau sudah kuangkat jadi nabi, jalankan kenabianmu. Kau sudah kuangkat jadi rasul, jalankan kerasulanmu. Biarlah Pak Saiful yang jadi umat Nabi Muhammad, walaupun jual-jual ban, tapi umat Nabi Muhammad. Allah haramkan masuk neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo GR tak kita malam ini dengan kalimat yang GR. Masuk surga? Masuk surga. Allahu Akbar. Tapi ingat, surga yang kau rindukan itu jangan pernah kau memasukinya gara-gara sujudmu, gara-gara amalmu, gara-gara sedekahmu, gara-gara wiridanmu. Jangan kau berharap seperti itu, bos. Jangan, salah itu. Engkau akan masuk ke dalam surga gara-gara rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Maka hari ini, teman sekalian, hari ini kita kumpul, malam ini kita kumpul hanya semata-mata kita cinta dengan Rasul SAW agar kita dapat syafaat. Amin. Kami datang dari Lombok, satu rombongan dalam rangka bersilaturahmi, ingin senang, memadu kasih, memadu kegembiraan untuk bermaulid malam ini di tempat ini. Dengan kehadiran kami dan kumpul dengan pelunggung kami semua yang ada di Bali ini, mudah-mudahan kami dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua amin. Amin. Nah, sehingga apa yang diingatkan oleh Rasul tadi itu terwujud, dan keinginan beliau itu adalah kita-kita ini. Jamaah sallallahu alaihi